Jalan Mamanginang, gereja kita HKBP Serpong hari ini mengadakan kegiatan groundbreaking ceremony untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja yang baru. Mau lihat acara dan keseruannya? Ayo kita saksikan sama-sama. Koplas miro hado au dingolukon koplas miro hado au dingolukon tok tong miro hakon mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia marda mejala sonang dongolukon tiro hakon marda mejala sonang dongolukon tok tong diro hakon mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia koplas miro hado au dingolukon koplas miro hado au dingolukon tok tong miro hakon mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia hakon marda mejala sonang dongolukon tok tong diro hakon mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia mau liate koplas miro maringan holong ni Tuhan dia koplas Mamanginang, gereja kita HKBP Serpong hari ini mengadakan kegiatan groundbreaking ceremony untuk pembangunan gedung. Jalan Mamanginang, gereja kita HKBP Serpong hari ini mengadakan kegiatan groundbreaking ceremony untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja yang baru. Mau lihat acara dan keseruannya? Ayo kita saksikan sama-sama.
Oke, kita sudah bersama dengan Ketua Pembangunan HKBP Serpong bersama Amang Rudi Hutajulu. Selamat siang, Amang. Selamat siang, Petrus. Oke, aku mau ngasih dua pertanyaan. Pertama, apa sih tujuan dari pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja baru ini, Amang? Ya, terima kasih Petrus atas pertanyaannya. Ini latar belakangnya memang menyangkut masalah fasilitas dari gedung sekolah minggu dan remaja. Saat ini remaja dan sekolah minggu itu berkisar 800 anak, sehingga gereja berpikir untuk menambah fasilitas. Disinilah latar belakangnya kita menambah gedung sekolah minggu ini untuk menampung semua anak-anak kita sekolah minggu dan remaja. Kira-kira seperti itu. Oke, Amang. Untuk durasi pembangunan di groundbreaking ini sampai selesai itu berapa bulan ya, Amang? Ya, groundbreaking ini adalah salah satu milestone untuk menyelesaikan pembangunan ini secara keseluruhan. Terhitung dari groundbreaking, berkisar secara kontraktual itu 6 bulan diharapkan selesai. Namun kita lihat dari situasinya seperti apa nantinya, tapi kembali lagi harapannya itu dalam 6 bulan kita sudah gereja HKBP Serpong sudah mempunyai tambahan gedung sekolah minggu dan remaja. Harapan kita nih sebagai pendamping remaja, mudah-mudahan gedung ini dapat segera selesai dengan cepat. Kenapa? Karena kita lihat remaja HKBP Serpong sangat membutuhkannya. Jumlah mereka sangat banyak dan mungkin tahun-tahun ke depan akan terus bertambah. Sehingga menurut saya gereja perlu memfasilitasi remaja-remaja ini untuk dapat beribadah dengan baik di HKBP Serpong. Ya, harapannya gedung ini dapat berjalan dengan baik karena kami sebagai seksi sekolah minggu sangat membutuhkan ruangan ini untuk adik-adik kami dalam beribadah di setiap horong bisa bergabung di ruang ibadah kita yang baru ini. Tuh. Harapan kami dari Parhalado tentunya pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja ini membutuhkan biaya yang cukup besar juga, sehingga kami berharap jemaat semuanya terpanggil untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana untuk pembangunan dari gedung sekolah minggu remaja ini. Seperti dikatakan Ninang Ratna tadi, sudah sangat kebutuhan mendesak ruang untuk anak sekolah minggu dan remaja kita. Saya mewakili jemaat yang memiliki 3 anak sekolah minggu dan saya perwakilan dari jemaat yang HKBP memohon mari bahu-membahu untuk saling mendukung pembangunan gedung sekolah minggu tahap 1, 2, dan 3 sampai dengan selesai. Yang pertama, marilah kita doakan bersama-sama supaya selanjutnya pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik dan aman dan semuanya tukang-tukang juga sehat-sehat. Yang kedua, ajakan kami bagi semua anggota jemaat Parhalado, ayo kita sama-sama untuk mendukung khususnya tentang dana yang dibutuhkan, karena kita rindukan bahwa 6 bulan ke depan pekerjaan ini sudah diselesaikan dan kita bisa memakainya. Terima kasih atas semua perhatian kita dan dukungan kita. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih buat Amang Pendeta. Semoga pembangunan gereja kita ini cepat dan bisa kita gunakan secepat mungkin. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, sekian dari kegiatan HKBP Serpong pada hari ini. Semoga pembangunan ini bisa kita kawal bersama, bisa kita gunakan secepat mungkin dan teman-teman dan adik-adik kita di remaja maupun sekolah minggu bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Oke, sekian dari video kami. Shalom semuanya. Dadah.
Uriani Tuhata, tabuk kama perminggota, marede mahitasian buku de nomor 595. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di barbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Marolop-olop tu debata maho ali sadok tanaon. Edeho kamu maha mulia ni goarna. Marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu ma dok debata. Tung nasokal doa kapabainamu. Binahan ni hinatibul ni gugumi ikon marsoba tuho akka musum haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Amadok mauliate do hami tuho ala ditaluo kodo dosa do tamatian marhite hama matemi. Ala disudangi hodo tanaman nami asa marpakirimon na mangulu hami ala ni hahiomi. Tak pola bimabiar hami mida hamatean. Ay hodo ulu nami ruas mudo hami. Paucat hodo hami sian haholomon tuhatiron dan hamatean tu hangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari. Pasangapok ko di bagasan hapor seaon na mangulu. Pay masahat hami tulabong mo. Amin. Maredehita.
Patangihon ma patin ni debata patik na perjolo sahat rodi patik paupatan. Patik perjolo au do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenom debatam. Patik paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotung gabe sisebaon manang siuluan. Patik paduluhon dang jadi dohonon goar ni depata yang gosoture dalanna ay hona humna dosugot akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot tamuma papadiahon ari minggui dinonomari maulahamu nasa siulamuna alayang guari papituhoni ari pada riana ni Jehovah de batam dui dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namang hebati hutam ai di naonomari do di toppa bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni ibani do bana di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Songoni masaha natong rak mahita mangidugugo tuado pan di bata. Ali Tuhan de bata saya pragugui mahami mangulahon nau batu pati. Amin. Mari dehita. Tatopoti madosat tanda udang itu adupan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulom manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubuh jala dangadong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalammu masai gudang do pangalusion nami di patimu. Alai ingot mahami ale Tuhan asa ala ni dengan di basam dot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni pangal haposon nami dot pangalusion nami. Sayingot mahami hubar tu asini roham dot dengan di basam ala ni guar. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosata. Songonot dohatan itu Tuhan Jehovah nung ngapola hupasisi akka pangalosim songon obun jala songon obun manorop akka dosam. Saya mula mahotuau ayaw do si paluaho. Asangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mared dehita. Ku
Epistel dihita di hari Minggu sadarion Imas yang sada Korintus saplon san sada Kronika saplonom ayat 20 satu ayat 26. Tajahama amar sikat sore. Hamu ale akka marga niak ke bangso saya leho kamu ma tu Jehovah leho kamu ma tu Jehovah hamu liaun dohot hagugoon. Rayom ma maradok ponibana ale isini sadok tanaon hot matong portibion dang tagaman humordit. Marhasa-kasak ma lauti rodi sina marulupuluk ma ladangi rodi nasa di sini. Madok malate mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana ay rodi saliling nililing nado asini rohanay. Pinuji ma Jehovah debatan Israel sian na saingan sahat rodi saliling-liling na jala rimbang soi madok amen jala puji-pujian di Jehovah. Soni masahna martua doakan atau mangiun hatani debata jala na peopsa. Amin. Mari dehita. Tidako maha porsia tai songon nahina tidako ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumupalangi do. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman ang tinubon ni si Maria na gabi-gabi asyato di perbadia adorang suhabuha. Ida tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni silatus. Namate terpajal di bana di hau pinorsila. Na tua tuban hotoru umitanam. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik ke surga. Lau udur tu siamu di debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Isima ibana pangasugot. Manguhumi halak na mangulu doh. Au porsia di tot di parbadia. Jaladong salahuria na badia. Uria atau panihala Kristen akan abadia. Dot yahisan di dosa. Dot yatai nama dok. Mulak mangulu dosa got daging halak nang mate.
do yang meluan nasore sudah. Ede puji-pujian siankor solideo. Tabegay matikting na masa di minggut ta sadari. Yalom, parhalado hakay bisar po pasahat ko, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di bagas coro, doh na patupahong permingguan di bagas ta galuh barsada-sada. Lasuhut ma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun hari hatutuhu, doh nama ulang tahun parsaribeon di mingguon. Diramoti jala di pas-pasut hatta mahita saluhna. Titing 26 April 2020. Dapat jolo goar do topik minggu di hari Minggu sadarion Minggu 26 April 2020 bongok mahita 7 bilate nomor lapatan marulup tu di Batama alisa dok tanoon masmur onoplono mayak sada topik minggu sadarion lastro hakku
dalam marolul polop suaraku. 2 titing perbagason, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason, 5 Edwin Jeremia Simanjuntak, ruas ni Hakai Resort Khusus Dumai, daerah 8 Riau 2. Yanakon ni Amang Joni Simanjuntak, inang Elpida Samosir, Dohot Rebecca Vanessa Butar-Butar, ruas ni HGP Serpong Resort Serpong, boru ni Amang Ridwan Soloan Butar-Butar Nahinan, inang Lince Juniati Nabitubulu Yan Wik Betani, pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 2 Mei 2026 pukul 10 WIB di Gereja Hakai Resort Khusus Dumai. Paduahon titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason, 5 Andreas David Siagian, ruas ni HGP Serpong Resort Serpong, yanakon ni Amang Mangojak Siagian, inang Riris Mariasni Hutauruk yan Wik Betesda, Dohot Claudia Napiri Tarigan, ruas ni GBKB Runggul Bekasi, boru ni Amang Petra Tarigan, inang Perasari Kaban, pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 2 Mei 2026 pukul 2 WIB di Gereja GBKB Galaksi Runggul Bekasi. Tolu Barita Abot Niroha, di hari Kamis 27 April 2026 nunga jumulu marujung ngolu Joy Kalafiore boru Simamora, boru ni Amang Roni Pasca Simamora, inang Inten Ega Pristila Sinaga, tubuh di hari Senin 20 April 2026, tutup umur 4 hari, tinggal di Gria Suradita Indah Klaster Meninjau Blok 4 nomor 4. Ulma Sian Wik Nasaret nunga dibuan tudian di hari Kamis 27 April 2026 di TPU Cibogo. Di hari Sabtu 25 April 2026 nunga jumolo marujungolu inang Asmien boru Sitohang manang Upunopa, boru tutup umur 91 tahun, tinggal di Perum Serpong Teras Blok A1 nomor 7, register 02 Siapitu Sian Wi Pakmos, dibuat tubuh Napasogi di hari Senin 27 April 2026 di Batu Pahuriata Dosa Darion permingguan di rumah duka, masuk Pulsia Wip Sayang Giak Matu Hatta nama ngapuli sude keluarga Lamar Habut Niroha. 4 ruas Natabat di hari Minggu Sadarion Minggu 26 April 2026 ruas Nataba di HGP Serpong keluarga Martin Marihot Litong Pasaribu, inang Monika Mangisi Silvia Hutagalung, Doh 2 Dana, nomor register 1378 masuk Wik Betesda, pindah dari ruas ni HGP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi. Marhiteon asa jongjong maruas ne baru di inganana. Lima ruas napidda Mamuka Sadarion Minggu 22 April 2026 keluarga Lamhot Arianto Siagian, inang Priskila Uliarta Lubban Tobing Tuluhala Yanakon, nomor register sada 202 Sian Wik Petani dang betar surat nasida gabe ruas ni HGP Serpong ala nunga pidda nasida tuh HGP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. 2 keluarga Mangasi Purba, inang Reli Nurdiana Doluk Seribu, do sada halak Yanakon, nomor register 0170 Sian Wik Ebenezer dang betar surat nasida gabe ruas ni HGP Serpong ala nunga pidda nasida tu HGBP Medan Tenggara Resort Medan Tenggara. Onom pedidion nama godang doh makatidakon haporseaon khusus di permingguan Sadarion
di hari Minggu Sadarion 26 April 2026 di kebaktian sore pukul 11 WIB. Patupau ni huriata do acara tardiri tu nama godang sekaligus maka tidakon hapersian khusus tu tolu yanakon ni huriata na tongon di bagasan parmahanion ni huriat. Itu persembahan pujian SMP Strada Bakti Nusa di bagasan Minggu Sadarion Minggu 26 April di kebaktian pagi pukul 8 Rodo tamue ni huriata sian sekolah menengah pertama Strada Bakti Nusa Tranusian Pois SMP Strada Bakti Nusa Batu Begeho 2D 7 pujian di Tuhatta. Nomor 8 rangkaian kegiatan Bible Camp kategorial remaja 2026. Bible Camp kategorial remaja yang dipatupa di hari Jumat 1 Minggu tanggal 5 Juli 2026 maringana di Villa Mutiara Megamendung Bogor. Doh peserta diperkirakan 220 halak. Bible Camp merujuk di tema Deep Rooted, While in Christ, Growing in Faith. Kolose 2 ayat 7. Doh subtema remaja HGP Serpong memahami bahwa kehidupan rohani yang sejati hanya dapat bertumbuh jika berakar di dalam Kristus. Bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ia dana di haperluhan di kegiatan ima 204.410.000 rupiah. Jalasian huria ima godangna 10 juta rupiah. Sumber dana asing ima sian uang pendaftaran peserta jala secara khusus di usaha madeba dan bajar dohot donasi na ditargetkan sebesar 20% juta 410 ya. Bazar remaja dipatupa di tanggal 26 April 2026, 27 Mei 2026, 21 Mei 2026, 24 Juli 2026, dohot 20 Juni 2026. Parsition upangi rohani dukungan doa partisipasi ni akaruas ni huria di kegiatan Bible Camp remaja. Asawoi mardana dohot denggan tahu gabi pasu-pasu di tongah-tongah ta sangat ma debata marhite ulaulon. Dia sosialisasi pembangunan ruang ibadah sekolah minggu dohot remaja. Obar tu program ni panitia pembangunan HGP Serpong. Ima pembangunan ruang ibadah sekolah minggu dohot remaja nunga dipatupa acara groundbreaking marhite ibadah dohot peletakan batu pertama barhadomuan taringot tusi pasahaton ni panitia pembangunan ma sosialisasi doh informasi taringot tu ulaun pembangunan di hureta di sude permingguan Sadarion. Nomor 10 kegiatan persekutuan sel. Patupau ni hureta do persekutuan sel masuk pukul 20 WIB. Rabu 20 April 2026 Wik Betani Sel Sadrak tuan rumah keluarga Junius Perluhutan Sianturi Inang Rista Solide Tambunan. Betani Sel Mesak tuan rumah sada keluarga Antoni Parimtai Silaban Inang Henni Restuti Boru Panggabean. Dua keluarga Marjuang Papahan Inang Epi Santi Panjaitan. Betani Sel Abednego tuan rumah ada keluarga Cornelius Pardede, Inang Primai Satria Simanjuntak, 2 Richard Mangapul Hasiholan Hutahayan, Inang Diana Tambunan. Eprata Sel Kantante tuan rumah keluarga Saud Jennifer Tambunan, Inang Indah Lestari Hutasoit. Eprata Sel Estomihe tuan rumah keluarga Adil Simamora Mada Dinar Siregar. Eprata Sel Letare keluarga Nelman Nenggolan Inang Tiroin Raja Guguk. Eprata Sel Kuli keluarga Marulam Purba Nahinan Inang Dumora Intan Tambunan. Wik Judea tuan rumah keluarga Poltak Manalu Inang Maria Sutini Oktavia Barita. Wik Jerusalem tuan rumah keluarga Johannes Simon Petrus Panjaitan Inang Febrianti Marpaung. Kamis 30 April 2026 Wik
Bethesda Sel Amos tuan rumah keluarga Paulo Rossi Banjarnahor Inang Juita Sinaga. Bethesda Sel Elia tuan rumah saudara keluarga Monardo Sinaga Inang Francisca Simatupang. 2 Aris Sahalapohan Inang Tiur Yolanda Mauli Marpaung. Bethesda Sel Gideon tuan rumah keluarga Wilson Dapotan Sihombing Inang Arenda Sibayang. Galilea Sel Timoteus tuan rumah keluarga Alaso Simbolon Inang Hoknaria Sirait Nahinan. Galilea Sel Yohanes tuan rumah keluarga Prediko Andreas Manas Salsidalahi Inang Remilia Agustina Manulang. Wikanan tuan rumah keluarga Sintua Gaul Purba Inang Rene Manurung. 2 keluarga Ipanjoy Siahan Nahinan Inang Risdawati Samosir. 10 sada rangkaian perheon Serena HGP Seresok Serpong. Obartu kegiatan perheon Serena HGP Seresok Serpong di hari Jumat sada Mei 2026 di Batu Padu acara remaja Laposo Expo Marsite tema Yo in Service dipanggil, dibentuk, diutus 1 Timotius Sopa ayat 12 bulan remaja Laposo Expo Maringanan di HGP di gereja HGP Serpong. 12 rapot seksi Laposo Bulung HGB Serpong. Mardomu tu periodisasi seksi ama perempuan Laposo Bulung HGB Serpong tahun 2024 tahun 2026. Alani nang dipatupa rapot rapot seksi Laposo Bulung HGB Serpong dipatupa di hari Sabtu 2 Mei 2026. Rapotor dipatupa dung sidung ibadah PA Manang PHD Laposo Bulung. Dohot agenda pemilihan terbuka pengurus Laposo Bulung HGP Serpong. Dohoton Huria Manggokon Sude Laposo Bulung ni Huria perwakilan Asian Galupik Madohoti Parrapotoni. Saplutolu Seminar Kesehatan Dewan Diakonia HGP Serpong Marhite Seksi Kesehatan Lain Patupahon acara seminar kesehatan topik mengenali secara diri bahaya kanker serviks, prostat dan payudara serta pencegahan dan mengobatinya. Seminar kesehatan non dipatupa di hari Sabtu 3 Mei 2026 pukul 1 pukul 10 WIB. Kaluhuna ruas ni Huria HGB Serpong digokol lahu madohoti acara seminar kesehatan. Tongonima suara nititing sareon pakobasion parhepengon warta pembangunan dadu masif kazahama di warta jemaat warta keuangan namun disagihot di galuk wik di waya wik nuaing pe pinasaha ma partikia tu panitia pembangunan HGB Serpong lau pasahaton sosialisasi taringok tu pembangunan ruang ibadah sekolah minggu dohot remaja. Shalom. Oras. Pertama sekali, marilah kita ucapkan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kita kasih karunia dan mempertemukan kita pada ibadah siang ini. Yang terhormat Inang Pendeta Valentina Hutasoid, Amang Dang Inang, jemaat yang hadir pada kesempatan ini dan juga teman-teman Laposo Bulung dan seluruh yang mengikuti ibadah baik melalui media online YouTube yang ada di berbagai tempat. Izinkan saya mewakili panitia pembangunan untuk memberikan informasi perihal progres pengadaan gedung serta rencana renovasi ruang sekolah minggu dan remaja. Sebagaimana yang barusan dibacakan oleh Amang Pewarta, bahwa proses pembangunan gereja kita telah dimulai, di mana pada hari Sabtu kemarin tanggal 25 April telah dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resot, dihadiri oleh fungsionaris gereja, pintua, koordinator WEK, anak remaja dan juga anak sekolah minggu.
Dengan dilaksanakannya groundbreaking ini, maka proses renovasi atau pembangunan rumah telah resmi dimulai dari bulan April sampai dengan Oktober dengan waktu pekerjaan yang kita rencanakan sesuai kontrak dengan Jalan Mamanginang, gereja selama 6 bulan. Kita rencanakan gedung ini akan bisa kita gunakan sebelum hari Natal maupun Tahun Baru 2026. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, apabila nanti gedung ini telah selesai, maka kita harapkan akan mampu menampung anak-anak sekolah minggu sebanyak 300 sampai 400 orang dan juga nanti bisa kita fungsikan untuk remaja maupun untuk kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Fasilitas ini tentunya akan lebih nyaman dibanding dengan fasilitas yang ada saat ini, di mana kalau kita lihat anak-anak sekolah minggu sudah terlalu sempit dan juga remaja mereka tidak bisa ibadah sekaligus. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan baik dan kita berharap partisipasi dari kita semua. Adapun anggaran pembangunan serta akuisisi biaya pembangunan serta pengadaan. Jadi nanti rumah ini akan dibeli oleh gereja ya. Jadi nanti akan menjadi aset gereja. Biaya renovasi kita anggarkan untuk penggabungan U9 dan U10 sebesar 2,98 miliar. Biaya akuisisi atau pembelian U9 sebesar 3,1 miliar. Biaya akuisisi rumah U10 sebesar 3,8 miliar. Rencana kita di tahun 2026-2027 kita harus mampu menyelesaikan proses pembangunan dengan anggaran sebesar 2,98 miliar dan biaya akuisisi U9 sebesar 3,1 miliar. Jadi total yang kita butuhkan pada tahun 2026 dan 2027 sebesar 6,1 miliar. Sedangkan nanti di tahun 2028 sampai dengan 2029 kita juga akan membeli yang U10 dengan anggaran seberat 3,8 miliar. Amang Inang, sumber pendanaan untuk renovasi dan pengadaan gedung ini adalah dari persembahan kedua. Kalau kita lihat ada amplop kuning itu 45% nantinya untuk dana pembangunan. Yang selanjutnya juga dari janji iman. Dari janji iman kita menganggarkan sebesar 5 miliar. Kita juga sudah membagi ke setiap WEK agar setiap WEK memberikan kontribusinya sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing WEK. Kalau kita lihat janji iman dengan jumlah jemaat yang ada saat ini sebesar 1.117 KK, rasanya kita meyakinin apabila kita bersama-sama untuk biaya renovasi dan pembelian gedung ini akan kita bisa capai dengan harapan semua jemaat partisipasi. Amang Inang, kami di Panitia Pembangunan saat ini baru memiliki uang sebesar 1,7 miliar. Tadi saya sampaikan biaya pembangunannya 2,9 miliar. Jadi ini masih jauh dari penyelesaian biaya renovasi. Kalau kita lihat data, Amang Inang mungkin sekali-sekali boleh lihatlah di Warta Jemaat ya. Karena setiap minggu Warta Jemaat juga kita sampaikan proses atau progres dari dana yang ada. Hingga tanggal 22 April 2026, partisipasi janji iman jemaat baru mencapai 23%. Dengan jumlah jemaat tadi sebesar 1.117, yang berpartisipasi baru 255 kepala keluarga. Artinya masih terdapat 862 KK yang belum memberikan kontribusinya. Pada kesempatan ini kami memohon agar seluruh jemaat dapat memberikan partisipasinya sehingga proses pembangunan gedung sekolah minggu dan remaja serta akuisisi U9
dapat diselesaikan di tahun 2026 dan tahun 2027 ini. Sebagai informasi juga bahwa kami dari Panitia Pembangunan akan menyampaikan setiap minggu atau bahkan secara periodik nanti perihal progres pembangunan ini. Setelah ibadah ini pun Inang dan Amang boleh melihat apakah benar sudah dimulai. Jadi kontraktor yang kita tunjuk telah mulai bekerja dari minggu lalu sampai hari ini dan seterusnya. Kita harapkan sampai Oktober bisa selesai. Jadi harapan kami, mari kita semuanya secara bergotong royong, karena panitia pembangunan tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Kita harus bersama-sama. Jadi harapan kami dari seluruh jemaat sebesar 1117 KK, kami berharap supportnya Amang Inang dan juga saudara-saudara Naposo Bulung sekalian. Dan kami sampaikan juga nanti kalau ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan, bagaimana cara menyampaikan donasinya, kami dari panitia terbuka, metodenya apa, apakah melalui Google Form ataupun direct langsung. Kami panitia pembangunan sangat terbuka, sekiranya ada hal-hal yang mungkin belum jelas kepada Amang Inang, silakan kontak kami. Di warta yang kita bagikan setiap minggu ada nomor kontak panitia pembangunan lengkap. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 mengajarkan bahwa umat bersukacita karena memberikan dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Demikian juga kita diajak untuk memberi dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Kami mengajak Amang Inang untuk berpartisipasi selain dalam bentuk doa, terutama Amang Inang dukungan dana. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati yang tergerak untuk memberi. Demikian penyampaian kami. Tuhan memberkati. Shalom. Horas Moleate. Pujian dari Unguan Perempuan.
Tapapunguma piliata pilihan sada A dot sada B Uhud Mahita Maredes Sian buku di nomor 754 dot duduk.
debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihamu manami do tinanami nang disudia kaya nakon nami na posobulung. Hatani debata di bagasan tikion. Imana tersurat sian ulau ni apostel bidudua. Mamukamai sian ayat 22. Sahat roh di ayat 20 walu. Tapayutiut ma di bagasan rohatta. Songonodo hatani debata. Hamu akka halak Israel. Tangihon hamu mahataon. Dipatadap pod debata do tu hamu Jesus nasia Nasareti. Inorhoni hagogoon. Halonganga doho tada akan napinatupan di debata di tonga-tonga muna. Songon naong binoto munai. Marhite siang tangan ni nasomarpatiki digatukon. Jala dipusa hamu ibana. Dung di pasah debata siat tahina nahoti do sian pamotuan nahiam. Ibana do dipahehe debata. Dung di hari-hari bernit ni hamatean. Ay dada na hatiopan hamatean ibe ibana. Ay marhahona antu ibana do padok ni si David. Toktong do huida tu haki di jolokku. Ay di siamuku do ibana. Asa unang humor di tau. Alani las do rohakku jala marolopolop suaraku. Dagikku pe maradia do uhut makirim. Aidang pasobongmu diriku di Banuatoru. Jaladang luasongmu tunabadiami marnida habusuhon. Nunga di pabothoko tuau. Akadalan hangoluan. Gohammu doau halalas ni roha. Biado pami. Ido yang gosahat ni turpuki. Dihamu manami doa tinanami nang disudia kaya nakon nami na posobulung. Goar ni minggutta di bagasan tikion. Ima songona tersurat di pesalmen ono pulonom ayat sada madok jubilate deo omnistera. Ima namar lapatan marolopolop tu debata ale sadok tanoon alani saunari ditogihon goar ni minggodo tu hita asa bongot mahita tu adopan di debata mardongan lasni roha mardongan olopolop edehok kamuma puji-pujian tu debata edehok kabuma haleluya ima songon nang binoan ni nakin kor solideo. Pujilah Tuhan, bersuka citalah di tengah-tengah kehidupan kita. Alai pasti marhusari do di bagasan rohatta atiamang inang. Songot dia do hita marolopolo di tonga-tonga ni portibion nagok bahkan na jot-jot gok biar dohot kabar duka. Songot dia mahita madok tutonga-tonga ni keluarga ni ruas ni huriata keluarga si mamora inang boru sinaga dohot tu keluarga amang situa tukko huta barat boru panjaitan madok marlas ni roha mahamu marolopolok mahamu HP dia do pinasi dia do saunari hamatean di tonga-tonga ni keluarga besar ni nasida. Jala songo dia do hita madok marolopolok marlas ni roha hita ketika kita menghadapi tekanan hidup. Bagaimana kita bisa bersuka cita ketika kita menghadapi sebuah ketidakpastian di tonga-tonga ni portibion. Odo tantangan di parmoluata siganupari molo pedidok di bagasan turpukta guar di mingguta marjubilate mahita odo tantangan dihita. Apakah kita tetap bisa bersuka cita? Apakah kita tetap bisa bersorak-sorak meskipun cocona tiamang inang diadopatta sude aka parukil. Alai minggu tasadarion marhite turpukta di leon apostel Petrus do alasan nama saya togu lau marlas ni roha hita. Apostel Petrus dangna sedang memotivasi hita jemaat marhite kata-kata manis yang kosong daw. Apostel Petrus sedang berdiri di hadapan orang-orang yang baru saja menyaksikan peristiwa penyalipan yang mengerikan. Apostel Petrus
madok marlas ni roha tusuk tongok kita na mengadopi akka hagangguan dohot akka persoalan yang mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Petrus berbicara kepada mereka, mungkin mereka sudah mengatakan putus harapan nasida. Tetapi Petrus menegaskan sebuah proklamasi yang menggemparkan dunia apa? Bahwa Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah. Sehingga apa? Maut tidak berkuasa menahan. Kematian tidak lagi menjadi kata ketakutan di tonga-tonga ni Portibion. Maka nanti yang manginang, molo dilo debata ado pedihita ho sahangoluan, unang adop kita nama biar mangadopi hamatean. Gariada para dehamu mati emang inang. Adigan roh debata mengalap kita untuk menghadapi kematian, tetapi kita tidak lagi takut untuk menghadapi kematian. Mulai deta 520 waluya tiamang inang madok, dudia ho, dung mate ho. Dudia ho, dung mate ho, alusima, alusima, jepek tikim ujung naro, tu dia ho, dung mate ho, dung mate ho, dung mate ho, sai pikir mah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kematian sudah tidak menahan kita lagi di tengah-tengah dunia ini, karena kenapa? Kita sudah mempersiapkan, kita sudah tahu kemana setelah kematian akan menjemput kita. Karena maut, kematian tidak lagi berkuasa untuk menahan kita. On mamang inang, alasan buasa hita marolopolo. Dan ala nang mago sude akapar kilota. Dan ala hita jolma yang paling beruntung di tengah-tengah dunia ini. Alai ala mangulu do tuhatta. Ala mangulu ibana. Dan behamatean dohot biari gabehata parpudi di ngoluta. Untuk itu amang inang. Nang disude hamu akan aposo bulung. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan bagaimana kuasa kebangkitan ini. Bukan hanya peristiwa 2000 tahun yang lalu, meskipun kita sudah memperingatinya di tanggal 5 April, tetapi sekarang kita diingatkan kembali bahwa kuasa kebangkitan mempunyai suatu dampak mukjizat di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan kekuatan yang memberikan kita jalan kehidupan dan sukacita yang melimpah di masa sekarang ini. Inilah yang menjadi alasan kita. Goklas ni rohado parngoluata siganupari marolopolok dohita di tonga-tonga ni Portibion. Alani topik ni mingguon madok las marohatta jalan marolopolok ma suaratta. Alani aha di siala haluaon nong pinatupan di debata tuhita jolma manusia. Imana tersurat di ayat 22 satro di ayat 24. Yang membuat kita bisa bersuka cita, yang berkuasa menyelamatkan kehidupan kita itu hanyalah Tuhan. Inilah alasan naparjolo buasa hitam marlas niroha marolopolok suaratta. Karena keselamatan yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kematian dan kebangkitannya. Di Botohamu dua tiang menginangkan, godang do berbagai ajaran agama yang mengajarkan amal soleh dan kebajikan sebagai jalan untuk mencapai dan menggapai keselamatan. Melakukan kebajikan, amal soleh tentulah memang baik, tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab menegaskan bahwa manusia tidak mampu mengupayakan dan manusia tidak mampu mendatangkan keselamatan dari usahanya sendiri.
Jadi dia buat manami dotina nami nang disudiamu akayana konami. Bila kita berbuat baik dan melakukan kehendak Bapa di surga, itu adalah respon kita. Itu adalah sambutan dan ungkapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita orang berdosa secara gratis. Sehingga ketika itu diberikan gratis, kenapa kita tidak bisa bersuka cita? Kenapa keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak bisa membuat kita bersorak-sorak? Mari kita hamate do tahayon di Yesus Kristus. Kita na porsia tu ibana yang seharusnya kita yang mati alani dosa ta alai mendapatkan jaminan dan kepastian keselamatan. Da sasitongna ido nama baik kita marlas niroha dohot marolopolop, bukan karena permasalahan-permasalahan kita. Untuk itu amanginang, jangan lupa untuk bersuka cita. Jangan lupa untuk tetap tersenyum di tengah segala badai yang sedang kita hadapi saat ini. Keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita bukan sekedar selamat dalam arti sempit. Misalnya sembuh dari sakit, enggak. Melainkan apa dalam arti yang jauh lebih besar dan yang lebih dalam, yaitu mengalami damai sejahtera. Bukankah kita mengalami damai sejahtera meskipun permasalahan ada dalam kehidupan kita? Kita mengalami shalom, kita mengalami cinta kasih Allah. Dan pada kehidupan masa kini maupun kehidupan kekal bersama Dia kelak, inilah yang menjadi alasan kita untuk bersuka cita. Bisa saja manginang, kita hidup mangulu kita menghadapi berbagai macam sengsara, derita. Bahkan mungkin rata adopi kematian. Dan mungkin kita juga tidak bebas dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus yang menampakkan kuasa Allah itu, yang melakukan berbagai mukjizat itu juga, Dia sudah mendahului kita dan sudah mengalami itu semuanya. Jadi unang dokon bahwa kita sengsara sendiri di tengah-tengah dunia ini daung inang. Parjolo doa mang Tuhata Yesus Kristus mengadopi sude akan nama sai ale boy dope ibana marlas niroha, boy dope ibana mar surak-surak di tonga-tongani ngoluna. Justru karena Tuhan sudah lebih dahulu mengalaminya dan menang atas semuanya itu, harusnya kita mendapatkan kepastian bahwa kita tidak sendirian. Ketika kita harus menghadapi dan mengalami berbagai derita dan sengsara itu, dan sama seperti Kristus yang menang atas semua itu, kita pun amanginang pada waktunya akan mengalami kemenangan itu. Itulah keselamatan yang paripurna. Nama baik kita marlas niroha dot marolopolo suaratta. Baru napa duahon ahado dasor las nirohatta. Jala ahadu dasar marolopolop suaratta, ima kehadiran di debata yang nyata dalam hidup kita. Itu yang dikatakan di ayatnya yang ke-25. Tak sadari doa Mang Inang bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, manang tapar suada debata. Karena permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Kita harus tahu karakter sifat ni debata omnipresendo ibana tiamang inang. Tuhan senantiasa hadir dimanapun, pada jam berapapun, menit berapapun, dan detik berapapun. Tuhan itu hadir senantiasa di mana saja. Dalam ayat ini Petrus mengutip Mazmur Daud untuk menjelaskan tentang Yesus. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Coba kita perhatikan. Kata senantiasa menunjukkan sebuah konsistensi. Seringkali kita amang inang, kita hanya merasa Tuhan hadir saat kita sedang di gereja. Makanya hidup kita akan kudus ketika kita di gereja. Karena kita merasa takut bahwa Tuhan hadir di gereja ini. Atau kita merasa Tuhan itu hadir ketika saat doa kita dikabulkan. Sehingga kita bisa bersorak-sorak. Namun minggu jubilate
mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir di setiap musim hidup kita. Kekuatan, penghiburan, semuanya diberikan Tuhan dalam hidup ini. Saat kita di lembah kekelaman, Tuhan juga ada. Saat kita di puncak keberhasilan, Tuhan juga ada. Kehadirannya yang nyata inilah yang menjadi alasan mengapa hati kita bersuka cita. Kita tidak pernah berjalan sendirian Amang Inang, tetapi kita memandang yang merupakan kunci setiap orang yang percaya. Pandanglah, memandang, menatap Mahita. Sudah bata. Kalau kita mau lihat Amang Inang, di Parmuluata Siganupari, Jojotado Hita, Jojotado dunia ini sering memaksa kita untuk memandang masalah, untuk memandang kekurangan, bahkan hanya untuk memandang ancaman masa depan. Akibatnya apa? Hati kita cemas, hati kita selalu merasa dalam ketakutan. Tetapi Minggu Jubilate mengajak kita, yuk kita ubah arah pandang kita. Memandang Tuhan berarti mengakui kedaulatannya di atas segala badai. Sukacita muncul saat kita berhenti terpaku pada apa yang terjadi pada kita. Dan mulailah kita fokus pada siapa yang ada bersama kita. Sukacita akan tetap ada ketika kita mengubah orientasi kita dari apa yang terjadi pada kita menjadi siapa yang ada bersama kita. Sehingga ayat selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan juga ada di sebelah kanan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-25. Sebagai penjaga yang aktif. Kalau dalam budaya Alkitab Amang Inang, sebelah kanan itu adalah posisi perlindungan, posisi kehormatan dan kekuatan. Makanya kenapa setiap ama mulu majalo pamasumasu peti Amang Inang, ama manang laki-laki itu pasti akan selalu ada di kanan, karena dia diharapkan menjadi pelindung, kekuatan bagi istri dan pasangannya. Jadi kehadiran Tuhan itu bukan kehadiran yang pasif seperti penonton di pinggir lapangan, orang lain yang di tengah lapangan yang bermain, tetapi kita yang marah-marah kalau nggak gol. Ya nggak Amang Inang? Bukan seperti itu. Tetapi kehadirannya adalah kehadiran yang menjaga. Karena dia menjaga kita sehingga kita tidak perlu cemas berlebihan. Karena dia ada di sebelah kanan kita, jiwa kita pun bersorak-sorak. Meskipun situasi di sekitar kita mungkin sedang riuh dengan masalah. Kalau ditanya Amang Inang, isi hitana sohea menghadapi masalah. Gariau padita jojota dogodang masalah. Tetapi bagaimana keyakinan kita untuk bisa bersukacita dan bersorak-sorak. Karena kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan goyah. Inilah puncak dari perenungan kita Amang Inang, yaitu ada sebuah keteguhan. Dunia ini bisa saja menawarkan kegembiraan sesaat melalui harta, melalui jabatan, tetapi dunia tidak bisa memberikan keteguhan hati kita. Rasul Petrus menekankan bahwa Kristus telah bangkit dan menang atas maut. Kehadirannya sekarang nyata bagi kita melalui Roh Kudus. Jadi sehingga ketika kita menyadari Tuhan hadir secara nyata Amang Inang dalam hidup kita, dampaknya adalah apa? Hati kita bersukacita. Emosi bagian dalam kita tenang. Jiwa kita bersorak, artinya apa? Ekspresi iman kita penuh dengan kemenangan. Kalau dikatakan di sana tubuh diam dalam ketenteraman, artinya apa? Kehidupan jasmani tidak lagi dikejar-kejar ketakutan. Oleh karena itu Minggu Jubilate ini adalah undangan bagi kita untuk berhenti sejenak dari keluhan kita. Pasoma ungut-ungut tama joate Amang Inang. Bisa nggak Amang Inang? Apalagi Aka Ina, boy doa Inang, dan marungut-ungut kita di bagasan sadari pejo Inang. Boy do Inang, boy.
Songon na senyumuna penga songon sada alu satia mga. Untuk itu Tuhan sudah mengundang kita, ayo coba. Kita mencoba untuk berhenti sejenak dari keluhan kita dan mulailah memandang kepada Tuhan. Jadi ketika kita mau marumut-umut, kita mau bersungut-sungut, pandanglah Tuhan. Sehingga enggak lagi bersungut-sungut kita kepada suami kita. Kan itu yang menjadi dasar. Jadi masalah kita mungkin besar inang amang. Tetapi Tuhan yang ada di sebelah kanan kita jauh lebih besar. Jadi jangan biarkan dunia membungkam sorak-sorai jiwa kita. Jangan karena iri hati kita, jangan karena kebencian kita membungkam sorak-sorai kita. Banyak yang seperti itu hati emang inangkan, acit rohana, mamereng, las rohan, alak nih orang lain. Susah dirinya melihat orang senang, tetapi senang dirinya, nah itu dia persoalannya. Makanya apa yang terjadi? Susah kita tidur, jadi datanglah penyakit dalam hidup kita. Jadi jangan biarkan orang lain amang inang yang mengatur sorak-sorai kita. Biarkan permasalahan itu ada, tapi kita tetap bersorak-sorai. Karena kenapa? Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu jangan tunggu semua doa-doa kita terjawab baru kita bersorak. Jangan tunggu itu. Tapi mari kita bersorak sekarang juga karena satu alasan yang tidak terbantahkan. Apa? Tuhan ada di sebelah kanan kita. Kehadirannya nyata dalam firman-Nya, nyata dalam persekutuan kita, dan nyata melalui Roh Kudus dalam hati kita. Katakanlah pada jiwa kita amang inang, hai jiwaku. Terkadang kita perlu juga sama kayak kami pendeta, bukan hanya untuk menghibur jiwa-jiwa jemaat, tetapi coba kita beri aplaus sama diri kita. Memberikan kekuatan bagi diri kita dengan mengatakan, hai jiwaku, tepuk diri kita, tepuk mungkin pundak kita sendiri amang inang, hai jiwaku bersoraklah, bersukacitalah, sebab apa? Tuhan menjagamu dan engkau tidak akan goyah. Walaupun kita goyah, tapi ketika kita menepuk diri kita sendiri untuk bersukacita, kita tidak akan goyah. Oleh karenanya, kita telah belajar bahwa sorak-sorai kita hari ini bukanlah sorak-sorai yang kosong inang amang dan semua anak-anak kami Naposo Bulung. Kita bersukacita karena kita memiliki pengharapan yang pasti, yang didasarkan pada 3 janji dalam ayat-ayat penutup ini di 26 sampai 28. Apa yang dikatakan? Tubuh yang diam dengan tentram. Apa maksudnya? Pengharapan kita tidak hanya soal perasaan saja. Jangan baper amang inang, juga Naposo Bulung. Hidup ini bukan hanya tentang persoalan perasaan saja, tetapi soal kepastian masa depan. Karena Kristus telah bangkit, kita tahu bahwa maut dan penderitaan tidak memiliki kata terakhir atas hidup kita. Sehingga kita bisa beristirahat dengan tenang di tengah damai. Karena kenapa? Hidup kita aman dalam tangannya. Makanya kita sering berpikir, makanya kita sering mungkin merasa iri ya menginangkan. Dia kerjanya, hari ini dia kerja habis buat hari ini juga. Tapi kok malamnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi kita yang bekerja hari ini sudah bisa menyiapkan seminggu, tapi kok kita nggak bisa tidur nyenyak. Sehingga banyak orang yang mengatakan coba beli tempat tidur yang ditiduri oleh orang yang bisa nyenyak itu. Ternyata pasti beli, toh juga nggak bisa tidur nyenyak amang inang. Persoalannya bukan pada tempat tidur ya nggak amang inang. Persoalannya ada di itu, kita sudah bisa menjawab. Yang kedua, yang dikatakan dalam penutup ini, apa yang menjadi dasar kita untuk bersukacita juga, jalan kehidupan kita jelas. Siapa di sini yang merasa bahwa kehidupannya nggak jelas amang inang? Kalau ada yang nggak merasa jelas amang inang, baca sekali lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 28.
Nyampe rumah nanti Amang Inang, dibuka Alkitab kalian ya Amang Inang. Di gereja nggak dibuka karena ngelihat PPT, masa di rumah juga nggak dibuka Alkitabnya? Ya nggak Amang Inang? Dibuka kalau masih yang mengatakan jalan kehidupan kita nggak jelas. Tuhan tidak membiarkan kita meraba-raba dalam kegelapan, tetapi dikatakan di sana, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Oleh karena itu Amang Inang dengan semua anak kami Naposo Bulung, di tengah kebingungan dunia saat ini, pengharapan kita pasti karena Tuhan sendiri yang menuntun langkah kita menuju tujuan yang kekal. Dan yang terakhir, ternyata kelimpahan sukacita ada di hadapan wajah. Inilah puncak dari pengharapan kita, yaitu persekutuan yang tidak terputus dari Tuhan. Di hadapan wajahnya, kesedihan akan lenyap digantikan dengan kelimpahan sukacita yang tidak bisa dicuri siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah kita dari gereja ini dengan kepala tegak. Jangan biarkan Bapak Ibu saudara-saudari beban dunia ini mematikan binar di mata kita sekalian. Ingatlah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Jadikanlah Bapak Ibu saudara-saudari setiap hari dalam hidup kita sebagai minggu jubilati. Biarlah orang yang di sekitar kita melihat bahwa hati kita bersuka cita dan jiwa kita bersorak-sorak bukan karena dunia ini baik-baik saja, tetapi karena Tuhan kita yang luar biasa dan karena Tuhan kita yang memiliki kuasa yang tidak bertara. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Inilah alasan kami Tuhan untuk terus bersuka cita dan untuk terus Tuhan bersorak-sorak di hadapan. Meskipun Tuhan pada saat ini kami harus menghadapi kehilangan orang-orang yang kami kasihi, sama seperti ya Tuhan yang sedang dialami oleh keluarga Amang Simamora, Inang Inten Boru Sinaga dari Wek Nasaret, dan keluarga Sintua Tukpo Kuta Barat Boru Panjaitan. Mungkin Tuhan firman-Mu pada saat ini mengganggu jiwa mereka. Bagaimana mereka bisa bersuka cita dan bersorak-sorak, sedangkan kematian Tuhan ada di hadapan mereka. Tapi bukan karena keadaan-keadaan itu yang membuat kami Tuhan tidak bisa bersuka cita, tapi kami bersorak karena kami selalu merasakan Tuhan kasih setia-Mu. Meskipun Tuhan pergumulan harus kami hadapi. Mungkin juga Tuhan tekanan hidup harus kami hadapi. Kepastian hidup yang tidak pernah ada dalam hidup kami. Tapi jangan biarkan itu Tuhan tercuri dari kami. Jangan biarkan Tuhan sukacita itu Tuhan hilang dalam kehidupan kami. Mampukan kami tersenyum ya Tuhan dalam menghadapi apapun. Karena kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan telah mengalahkan semuanya dan memberikan kemenangan bagi kami. Sehingga kami tidak akan takut lagi Tuhan menghadapi apapun, terkhusus Tuhan kematian. Karena kami telah menyiapkannya. Karena kami telah mempersiapkannya ya Tuhan. Karena kami tahu setelah kematian menjemput kami tahu kami akan bersama dengan Engkau di tempat yang telah Kau berikan. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan biarkan kami goyah, tapi biarkan kami tetap teguh ya Bapa dalam menghadapi badai apapun Tuhan yang akan menimpa kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi kami. Banyak masalah-masalah Tuhan yang mungkin saat ini belum terselesaikan. Bahkan juga ya Tuhan mungkin semakin rumit harus kami hadapi. Bahkan doa-doa kami Tuhan sampai saat ini Tuhan belum terjawab. Tapi jangan biarkan Tuhan sukacita itu hilang dalam hidup kami. Jangan biarkan Tuhan sorak-sorai itu Tuhan hilang dalam hidup kami. Karena Engkau selalu menjadi penjaga di sebelah kanan kami. Engkau selalu memberikan perlindungan ya Bapa. Meskipun Tuhan ketika masalah itu hadir, kami bersungut-sungut, kami mengeluh Tuhan. Tapi ingatkan kami
supaya kami senantiasa memandang kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu hadir dimanapun kami berada, sehingga boleh kami sejenak Tuhan menghentikan sungut-sungut kami, menghentikan keluhan kami, dan menggantinya itu Tuhan semuanya di dalam doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kegelisahan-kegelisahan kami sampaikan kepadamu, biar Engkau yang menjawabnya ya Tuhan, sesuai dengan waktu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami meminta ya Bapa, kepada jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, yang mengalami kedukaan karena harus kehilangan, perkuat mereka, hibur mereka ya Tuhan, supaya mereka pun dalam kesedihan, dalam pergumulan kedukaan mereka, masih tetap bersuka cita, karena tangan-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah yang menjadi sumber sukacita mereka. Bahkan ketika jemaat-Mu pun juga ya Tuhan masih bergumul dengan sakit penyakit mereka, ingatkan mereka, tuntun mereka, dan pegang terus tangan mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu ya Bapa, yang tidak meninggalkan sendirian. Kami yakin dan percaya, melalui obat yang mereka makan, keluarga yang merawat, bahkan juga ya Tuhan, makanan-makanan itu menjadi sumber kesehatan yang datang daripada-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu yang merindukan kesehatan yang sempurna yang datang daripada-Mu akan mendapatkannya ya Bapa, sehingga mereka boleh menggapai cita-cita mereka dan dapat menyusun kembali ya Tuhan rencana-rencana untuk masa depannya. Kami juga Tuhan membawa di dalam doa kami bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang akan membuka keluarga yang baru, keluarga Butar-Butar yang ada di Wek Betani, dan keluarga Siagian yang ada di Wek Bethesda, yang akan mengantarkan anak-anak mereka Tuhan untuk menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 2 Mei Tuhan di Dumai, dan juga ya Tuhan di Bekasi. Biarkan Tuhan kedua keluarga itu dapat bersyukur, bersuka cita, bahkan boleh Tuhan memimpin, mendoakan anak-anak mereka supaya membentuk keluarga yang takut akan Engkau ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, supaya ketika pesta yang telah ditentukan, membawa sukacita dalam hidup mereka. Bahkan juga ya Tuhan saat ini, kami tidak lupa Tuhan mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul apapun Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan Tuhanlah yang mau mendengarkan. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. So
Saya dehon ayat sada, los jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroa ni sa luhut sileno na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masya na mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asaw para siya kami pilihanon patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhiti titodim. Asalam tadahami godang ni selmi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinorbadi amaguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di buan tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasadame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim.